Selamat datang di channel Guru Bahasa, channel pendidikan dan edukasi. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi dan contoh soal untuk ujian sekolah, disesuaikan dengan materi pada kelas 7. Soal nomor 1. Kompetensi dasar 3.2. Menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Indikator, disajikan sebuah teks deskripsi rumpang, peserta didik dapat menelaah pembentukan kata yang tepat untuk mengisi bagian rumpang tersebut. Ayahku adalah seorang tentara. Aku sangat bangga dengan pekerjaan ayahku. Beliau sangat disiplin dan selalu ... setiap peraturan. Ayah sangat ramah kepada siapa saja. Ayah tidak pernah ... orang yang berbeda pendapat dengannya. Pembentukan kata yang tepat untuk mengisi bagian rumpang tersebut adalah A. Menaati, mengkritik. B. Menaati, mengeritik. C. Mentaati, mengkritik. D. Mentaati, mengeritik. Proses pembentukan kata merupakan proses peluluhan kata apabila KPTS bertemu dengan imbuhan menasal. Kata dasar taat apabila bertemu dengan imbuhan mei maka menjadi luluh. Sehingga kata yang betul adalah menaati, bukan mentaati. Sedangkan apabila kata kritik bertemu dengan imbuhan menasal tidak luluh, karena huruf kedua merupakan konsonan atau huruf mati. Sehingga kata yang betul adalah mengkritik. Jadi jawabannya adalah A. Menaati, mengkritik. Soal nomor 2. KD 3.4. Menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Indikator, disajikan kutipan teks cerita fantasi, peserta didik dapat menelaah struktur teks tersebut. Contoh soalnya, kita tidak gagal dan kita tidak sia-sia. Kita telah berhasil menolong orang dan menyelamatkan diri kita sendiri. Untuk apa setumpuk berlian, tapi riwayat kita tamat. Anika menggenggam erat tangan sahabatnya. Struktur teks cerita fantasi tersebut adalah: struktur teks cerita fantasi terdiri atas 3 hal. Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah pembukaan cerita. Selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi berisi konflik atau masalah yang dialami oleh tokoh. Dan yang ketiga adalah resolusi, solusi atau penyelesaian terhadap masalah yang dialami oleh tokoh. Sedangkan koda tidak menjadi bagian dalam teks cerita fantasi. Dalam cerita tersebut, sangat jelas ditunjukkan adanya adalah penyelesaian masalah. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Resolusi. Soal nomor 3. KD 4.5. Menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindramata, dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Indikator, disajikan kutipan teks prosedur, peserta didik dapat menyimpulkan isi teks tersebut. Contoh soalnya,
setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kesehatan ternyata tidaklah sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana, yaitu mencuci tangan. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar? Simpulan teks tersebut adalah: A. Setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. B. Menjaga kesehatan ternyata tidaklah sulit. C. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar? D. Mencuci tangan salah satu upaya untuk menjaga kesehatan. Hal yang perlu diperhatikan saat menjawab soal mengenai simpulan adalah simpulan merupakan inti dari wacana. Kita tidak boleh menggunakan hanya pada satu kalimat saja, karena simpulan berbeda dengan kalimat utama atau gagasan pokok. Caranya adalah menggabungkan beberapa kalimat dalam wacana tersebut, bisa kalimat 1 dengan 2, kalimat 2 dengan 3, kalimat 3 dengan 4, ataupun kalimat 1 dengan 4. Sehingga didapatlah satu simpulan dari teks tersebut. Dengan demikian, simpulan dari wacana prosedur tersebut adalah: mencuci tangan salah satu upaya untuk menjaga kesehatan. Itu merupakan gabungan dari kalimat kedua dengan kalimat ketiga. Soal nomor 4. KD-nya 4.7. Menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Indikator: disajikan kutipan teks hasil observasi, peserta didik dapat menyimpulkan gagasan pokok teks tersebut. Contoh teksnya: dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Ratu lebah menghasilkan telur 2.000 sampai 3.000 butir setiap hari. Lebah pekerja bertugas mengangkut air, serbuk sari bunga, mengangkat sari madu, mengumpulkan sat perekat yang biasanya didapat dari pucuk pohon, dan membawa calon ratu. Sementara lebah jantan bertugas mencari tempat-tempat yang banyak mengandung sari madu. Gagasan pokok wacana tersebut adalah: A. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. B. Sistem pembagian kerja lebah yang baik. C. Lebah jantan bertugas mencari tempat-tempat yang banyak mengandung sari madu. D. Ratu lebah menghasilkan telur 2.000 sampai 3.000 butir setiap hari. Ada 3 cara untuk menentukan gagasan pokok dalam pilihan ganda. Yang pertama adalah gagasan pokok sama dengan kalimat utamanya. Hal ini didasarkan karena kalimat utamanya sangat singkat sehingga tidak dapat diringkas, menyebabkan gagasan utama atau gagasan pokok sama dengan kalimat utamanya. Yang kedua, tentukan terlebih dahulu kalimat utamanya, kemudian ringkas kalimat utama tersebut namun tidak mengubah makna. Dan yang ketiga adalah menyimpulkan teks tersebut. Dalam pilihan ganda, terlihat opsi A dan B sama-sama terdapat dalam wacana. A. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Nah, itu merupakan kalimat utama. Sedangkan yang ditanyakan adalah gagasan pokok wacana tersebut.
Apakah kalimat utama tersebut bisa diringkas dan tidak mengubah makna? Jawabannya ya. Kalimat utama tersebut bisa diringkas dan ketika diringkas tidak mengubah makna. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Sistem pembagian kerja lebah yang baik. Soal nomor 5. KD 3.13. Mengidentifikasi informasi, pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca atau didengar. Indikatornya, disajikan kutipan pantun yang rupang, peserta didik dapat mengidentifikasi larik yang tepat untuk melengkapi isi pantun. Contoh soalnya, penghasil batik di Yogyakarta, penghasil ulos di Sumatera Utara. Larik yang tepat untuk melengkapi isi pantun tersebut adalah A. Kalau kamu memiliki cita-cita, hendaklah mau sedikit sengsara. B. Kalau kamu memiliki cita-cita, hendaklah mau sedikit menderita. C. Kalau kamu memiliki cita-cita, hendaklah mau sedikit bertanya. D. Kalau kamu memiliki cita-cita, hendaklah mau sedikit berkorban. Untuk menjawab pertanyaan ini, bisa kita lihat dari rima atau persamaan bunyi setiap baitnya. Larik pertama diakhiri dengan ta, sehingga cita-cita sama dengan baris pertama. Kemudian, baris atau larik kedua diakhiri dengan ra, sehingga kita cari pilihan yang diakhiri dengan ra. Jawabannya adalah A. Sengsara. Penghasil batik di Yogyakarta, penghasil ulos Sumatera Utara. Kalau kamu memiliki cita-cita, hendaklah mau sedikit sengsara. Rima yang terdapat dalam bait pantun tersebut adalah rima utuh. Soal nomor 6. KD-nya masih KD 3.13. Mengidentifikasi informasi, pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca atau didengar. Indikatornya, peserta didik dapat mengidentifikasi gurindam yang memiliki rima utuh. Berikut ini gurindam yang memiliki rima utuh adalah A. Apabila tangan tidak terikat rapat, hilanglah semua akal sehat. B. Apabila mata terjaga, hilanglah semua dahaga. C. Masa lalu biarlah berlalu, masa depan teruslah kau pacu. D. Jagalah hati, jagalah lisan, agar kau tidak hidup dalam penyesalan. Rima utuh merupakan persamaan bunyi setiap akhir baris. Misalnya, Sulawesi, Bekasi. Si dan si merupakan contoh rima utuh. Yang A, rapat, sehat, diakhiri dengan kata pat dan hat. Itu bukan merupakan rima utuh, melainkan rima sebagian. Yang B, terjaga, dahaga, diakhiri dengan kata ga dan ga. Yang B merupakan rima utuh. C, diakhiri dengan berlalu, pacu, lu dan cu. Itu merupakan rima sebagian. D, diakhiri dengan lisan dan penyesalan.
san, dan lan merupakan 5 sebagian. Soal nomor 7. KD-nya 3.16 menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Indikator, peserta didik dapat menelaah penulisan kalimat langsung dengan pengiring di tengah petikan. Penulisan kalimat langsung dengan pengiring di tengah petikan yang tepat adalah ketika kita menulis kalimat langsung, hal yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah setelah tanda petik 2, maka selalu diawali dengan huruf kapital. Karena yang ditanyakan pengiring di tengah petikan, maka pengiringnya disesuaikan dengan bentuk dari kalimat langsungnya. Apabila tidak ada kegiatan atau keterangan, langsung menggunakan nama seperti kancil, beruang, dan sebagainya ditulis huruf kapital. Namun apabila ada keterangan seperti ini, ditulis dengan menggunakan huruf kecil karena pengiring ini merupakan bagian dari kalimat langsung ini, sehingga keterangannya ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Kemudian, kalimat langsung setelahnya ditulis dengan menggunakan huruf kecil, bukan huruf besar. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Makanya monyet, kau harus lebih giat, teriak kancil. Jangan malas-malasan. Soal nomor 8. KD-nya 3.16 menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Indikatornya, disajikan kutipan teks fabel, peserta didik dapat menelaah struktur teks tersebut. Contoh soalnya, musim dingin tiba. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi, melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Belalang pun kembali bugar dan berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk. Struktur teks fabel tersebut adalah A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Koda. Struktur teks fabel terdiri atas 4 hal. Yang pertama, orientasi. Pembukaan berupa pengenalan peristiwa dan tokoh. Kemudian dilanjutkan dengan komplikasi. Adanya konflik atau masalah yang diawali dengan perkenalan konflik hingga ke klimaks. Kemudian ada resolusi, penyelesaian masalah atau solusi dari masalah yang terjadi. Dan yang terakhir adalah koda. Koda merupakan amanat yang ingin disampaikan oleh si pengarang. Melihat teks tersebut, sudah jelas teks tersebut berisi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh si belalang, sehingga struktur teks tersebut adalah resolusi. Soal nomor 9. KD-nya 4.12 menulis surat pribadi atau surat dinas untuk kepentingan resmi dan memerhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Indikator, disajikan kutipan surat dinas yang rumpang, peserta didik dapat menentukan isi surat yang tepat untuk mengisi bagian rumpang tersebut.
contoh soalnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak atau Ibu pada ... Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan tanggal, waktu, dan tempat surat adalah penggunaan huruf kapital. Berdasarkan contoh surat tersebut, hari, waktu, dan tempat ditulis dengan huruf kecil karena merupakan kelanjutan dari kalimat sebelumnya, bukan ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan perincian waktu, tempat, dan tanggal tetap ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Sehingga jawaban yang benar adalah A. Hari atau tanggal ditulis huruf kecil, waktu ditulis huruf kecil, tempat ditulis huruf kecil, sedangkan perinciannya Senin 29 Maret 2021 pukul 8 WITA sampai dengan selesai Aula SMP Bintang ditulis dengan huruf kapital. Soal nomor 10. KD-nya 3.18. Menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Indikator: disajikan kutipan buku, peserta didik dapat menelaah alasan kutipan buku tersebut termasuk ke dalam kategori fiksi. Contoh, Ratna terlahir dari keluarga mampu, punya pendidikan yang bagus, pekerjaan mapan, serta selalu peduli dengan sekitarnya. Sedangkan Janus menjadi orang mapan dan punya segalanya karena nasib. Mereka harus menjalani kebersamaan memasuki tempat-tempat kumuh hingga pedalaman Indonesia, Dayak di Kalimantan, Karimun Jawa, Kota Tua, Bali, Toraja, dan Desa Rawasampih. Kutipan buku tersebut termasuk kategori fiksi karena A. Berisi penjelasan tentang tempat-tempat di Indonesia, B. Bercerita mengenai tokoh dan kehidupannya, C. Perbedaan cara menjadi orang yang berkecukupan, dan D. Mengisahkan tentang tempat-tempat kumuh. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengenal buku fiksi dan non-fiksi adalah buku fiksi lebih ke arah imajinasi pengarang, sedangkan non-fiksi lebih ke arah ilmiah. Ciri utama dari buku fiksi adalah adanya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Bercerita mengenai tokoh dan kehidupannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini lebih bermanfaat untuk kita semua.